Selamat pagi para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA72. Selamat pagi juga Ibu Ramanda. Oke, hari ini kita masuk dengan topik baru, lanjutan dari minggu lalu kita sampai 4 sifat dari Laplace transform atau transformasi Laplace. Hari ini kita masuk dengan transformasi Laplace dari turunan dan integral. Tapi kita mulai dulu dengan transformasi Laplace dari turunan, ya. Yaitu kalau Laplace xt di sini turunannya ada turunan pertama dx per dt, ya, seperti y aksen deh. Y aksen itu dy per dx, kalau ini dx per dt, ya. Ini akan sama dengan s kali Laplace xt. Nanti kita buktiin ya, dari mana rumus ini kurang x0. Kemudian transfer Laplace saya singkat dengan Laplace saja ya. Laplace dari turunan keduanya, sebetulnya dx per dt ini adalah kecepatan. Kalau xt adalah jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan, apa mobil atau motor, maka dx per dt adalah kecepatan. Kemudian turunan keduanya d kuadrat x per dt kuadrat, di mana turunan keduanya adalah percepatan, ya. Laplace dari percepatan adalah dia mengikuti bentuk ini sama ya. Jadi kalau ini s, turunan pertama s pangkat 1, kalau turunan kedua ini s kuadrat. Dari Laplace xt dikurang, setelah s kuadrat turun pangkatnya ya, dari s kuadrat s pangkat 1 kali x0, kemudian dikurangi turunan pertama ya. Turunan dari x0 apa? Aksen 0. Kalau turunan dari x0 adalah aksen 0 atau dx per dt dari fungsi 0 ya. Nah, sama ya. Jadi aksen 0 itu sama dengan turunan x, turunan pertamanya dari fungsi 0 ya. Tapi lebih apa? Kita menulisnya lebih mudah aksen 0. Turunan ketiga ya. Nah, ini namanya apa nih? Kalau tadi dx/dt kecepatan, kalau turunan kedua percepatan, turunan ketiga nggak ada namanya ya. Ini juga sama dengan, jadi kalau turunan ketiga nih s pangkat 3 kali Laplace xt dikurang, setelah s pangkat 3 apa? S kuadrat ya, kali x0. Setelah s pangkat 2 s kan, s pangkat 1 ya enggak? Turun tingkat ya, jadi berarti pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 s-nya kali aksen 0. Dan kemudian turunan ini, turunan dari turunan pertama adalah turunan kedua enggak? Turunan kedua dari fungsi 0 dan seterusnya ya. Oke, nah kita buktikan bisa ya, kita turunkan. Yang pertama ini kita pakai rumus integral parsial, sedangkan turunan kedua dan ketiga dan seterusnya itu lebih mudah kalau Anda lihat nanti ya. Baik, kita mulai dengan rumus dasar dari transfer Laplace apa? Laplace dari fungsi t adalah integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st kali fungsi t dt. Ya kan? Yang sama dengan fungsi s, adalah fungsi kompleks ya. Nah, kalau ini fungsi t, ini kan fungsi t sama ya dari situ. Nah, kemudian yang kita cari itu adalah transformasi Laplace atau Laplace dari turunan pertamanya dx per dt. Berarti ya, ini dx per dt adalah integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st. Nah, fungsi t-nya kita ganti dengan dx per dt ya, kali dt. Halo, jelas itu? Kalau kita lihat di sini dt-nya bisa kita sederhanakan, bisa disederhanakan, dicoret maksudnya. Paham sih? Maka tinggal apa nih? Kalau kita lihat
tinggallah ini integral 0 tak hingga ya E pangkat min ST dx itu adalah diferensial dari xt artinya sama enggak? Dx itu adalah diferensial dari x dari fungsi t kan jadi xt. Jelas? Nah, ini adalah integral parsial UdV ya. Ini adalah sebagai integral parsial UdV. Ya, ini adalah integral parsial. Oke. Nah, karena integral 0 sampai tak hingga adalah integral tak wajar, sehingga integral tak wajar. Halo? Yang batasnya 0 sampai tak hingga atau min tak hingga sampai tak hingga, min tak hingga sampai 0 ya kan? Pokoknya ada tak hingga atau min tak hingga, itu ada integral tak wajar. Maka kita menggunakan limit, yaitu limit P menuju tak hingga integral dari 0 sampai P. Jadi P-nya itu berubah dari limit P menuju tak hingga ya, P-nya bernilai tak hingga ya, P-nya E pangkat min ST T dari XT. Ini adalah integral parsial dari UdV, enak. Sehingga ini limit dari P menuju tak hingga. Nah, integral UdV apa? UV kurang integral 0P ya. VdU. VD dari U. Ya nak? Seingat rumus integral parsial di kalkulus 1, ya kan? Anda tahu nggak rumus integral parsial itu datang dari mana? Nah, tahu, saya pernah terangkan nggak waktu menggantikan itu? Belum ya? Belum pernah diterangkan nggak? Kalau belum, oke. Sebenarnya mudah. Integral parsial itu, saya tambah di sini. Ya, integral parsial. Untuk tahu ya, supaya Anda ingat. Integral UdV adalah UV kurang integral VdU. Nah, buktinya apa? Dari mana data asal usul nenek moyangnya? Yaitu dari rumus UV. Ya. Dasarnya itu dari rumus UV. Kalau UV kita turunkan, apa rumusnya? Kalau UV kita turunkan, U kali V diaksenkan, aksennya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Mungkin Anda biasa U aksen P tambah P aksen U. Ya enggak? Nah, aksen itu kita ganti dengan D, ya, diferensial. Jadi UV aksen sama diferensial dari UV. Terus ini V tetap. U aksennya ya, yang kita ganti adalah yang ada aksennya. Ini U aksennya, ini V aksennya. Kita ganti ya dengan D, diferensial. U aksen adalah diferensial dari U tetap, V aksen dan ganti diferensial dari V. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan. Integral D dari UV sama dengan integral dari VdU tambah integral UdV. Yang kita mencari itu apa? Yang kita mau buktikan itu apa? Integral UdV. Nah, Anda tahu kalau integral dx berapa? Integral dx x tambah c, ya. Integral dz z tambah c. Enak. Integral uv duv uv enak. Terus yang ini integral vdu-nya pindahkan ke kiri jadi min integral vdu sama dengan integral udv. Seperti ini rumusnya. Cuma posisi terbalik, yang ini harusnya di kiri, ini di kanan. Enak. Jelas asal usulnya? Halo? Ya. Ya, ingat ya, jadi kalau ada yang nanya adik Anda, ya Anda bisa buktikan. Ya. Oke. Baik, kita kembali ke sini. Ini integral parsial. Kita masukkan, ini adalah Laplace
dari turunan pertamanya dx per dt adalah, ini limit dari selisih dua fungsi itu adalah limit kurang limit ya. Limit A kurang B dan kurung A kurang B, limit A kurang limit B. Berarti ini limit P menuju tak hingga dari U kali V. U-nya adalah E pangkat min ST, V-nya adalah XT. Dengan harga batas 0P ya. Dengan harga batas 0P. Kemudian dikurangi limit ya, limit kurang limit ya. Limit P menuju tak hingga dari integral 0P ya. V du, V-nya XT, D dari U, U-nya E pangkat min ST. Jelas nggak? Halo? Limit dari A tambah B, limit A tambah limit B. Kalau limit dari A kurang B, limit A kurang limit B. Ya. Limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Limit kali limit, limit juga ya. Oke. Berlaku 4 operasi gitu ya. Jadi ini limit dari B, limit kali B, ada batasnya 0B. Ini limit dari misalnya ini ya. Integral B, B-nya adalah XD, U-nya adalah E pangkat min B. Jelas begini? Halo? Jelas? Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas? Oke. Nah, baru kita ini karena pangkat min, kita turunkan ke bawah. Jadi ini limit dari XD per E pangkat plus XD. Ya, pangkat min itu kita hilangkan. Ya. Hilangkan, bukan hilangkan, diubah. Ya. Berpindah tempat dari pembilang ke penyebut, tanda dia berubah. Min jadi plus. Sehingga kita dapat Laplace dari dx per dt itu sama dengan apa? Limit P menuju tak hingga dari apa? Ingat yang E pangkat min ST supaya plus kita turunkan ke menjadi penyebut. Ya, sehingga terjadi XT-nya di pembilang. Ya, sorry. XT-nya di pembilang. Ya, XT di pembilang per penyebutnya E pangkat ST. Paham ini? Halo? Ya. Harga batasnya 0P. Dikurangi, ini. Kalau Anda lihat ini, oke, saya selesai dulu ya. Ini min limit apa? Min limit dari P menuju tak hingga dari apa? Integral 0P XT kali turunan dari E pangkat min ST, E pangkat U apa? Diferensial dari E pangkat U apa? E pangkat U kali U aksen. Ya. Jadi kalau Anda ada di sini misalnya Y sama dengan E pangkat U, Y aksen apa? E pangkat U kali U aksen, ya nak? Atau DU, ya. Diferensial dari U. Berarti sini E pangkat min ST kali min ST aksen, itu nak? Atau diferensial dari min ST. Jadi berarti E pangkat U tunanya E pangkat U kali diferensial dari min ST. Itu nak ya? Halo? Anda paham nggak? Ingetin nggak rasanya? Halo yang lain? Oh diam ya, suaranya jelas nggak di sini? Ya, jadi diferensial dari E pangkat U adalah E pangkat U kali DU atau D dari U ya. Berarti sini E pangkat min ST diturunkan E pangkat U, U-nya min ST, DU, U-nya min ST. Ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan jadi Laplace dari dx per dt sama dengan apa nih? Limit P menuju tak hingga. Jadi buktinya memang agak panjang ya. Kita masukkan T-nya kita ganti dengan batas atas apa? Halo, batas atasnya apa sih? P, batas bawahnya 0. Batas atas dulu. XP dikurang
SP dibagi dengan E pangkat SP ya. E pangkat SP dikurangi batas bawahnya ya. Atau ini kita limit kurang selisih ya. Lebih baik kita buat dari selisih ini. Ini limit kurang limit. Ya, limit kurang limit ya. Limit kurang limit dari P menuju tak hingga dari ini batas atas ya. Ini merupakan batas atasnya dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya apa? Halo. Batas bawahnya T-nya ganti 0 kan? Batas bawahnya 0. Berarti X0 bagi per E S kali 0. T-nya ganti 0 ya. Jelas? Dikurangi. Nah, limit integral 0P ini kan integral tak wajar tadi ya. Kita kembalikan ke asalnya. Integral 0P. P-nya ganti tak hingga dong. Ya. Integral 0 sampai tak hingga. Enak. XT. Atau susun. Kita susun ya. Kita biar dulu. XT kali E pangkat min ST. Nah, turunan dari min ST tetap T apa? Halo. Turunan min ST, min S kali T. Tetap T diturunkan apa? Min S kali T turunannya 1 DT enggak? DT. Enak. Jadi turunan min ST adalah min S kali turunan T 1 DT. Jadi min S kali DT. Ini dia. Jelas? Sehingga ini menjadi limit ini ingat batu pembuktian dari Laplace T pangkat N. Masih ingat? Ada 3 kali kita turunkan di pembuktian rumus dasar yang pertama. Itu selalu hasilnya 0. Ini kalau dimasukkan 0 per 0, tak hingga, sehingga kita gunakan dalil L'Hospital. Dan hasil akhirnya ini sama dengan 0. Masih ingat? Karena ini kalau kita turunkan XP-nya berapa? Nah, jelas gitu. Ya. Kalau E pangkat SP bisa diturunkan E pangkat SP kali turunan data P kali S. Tapi yang di atasnya SP dari pengalaman yang sebelumnya 3 kali kita buktikan Laplace T pangkat N itu enggak? Laplace T pangkat 0, Laplace T pangkat 1, Laplace T pangkat 2. Ada kan? Itu selalu hasilnya 0. Ya, ini. Anda lihat ini sama dengan 0. Kemudian yang ini tinggal apa? Limit konstan. Ada enggak P di sini? Enggak ada. Berarti limit konstan enggak apa nih? Tinggallah X0 per E pangkat 0 enggak? S kali 0 kan 0. S kali 0, 0. Jadi E pangkat 0. Dikurangi. Oh ya, ini min S. Min S dikeluarkan. Halo. Min S dikeluarkan kali min. Plus S enggak? Plus S. Tinggal sini apa? Integral nota hingga E pangkat min ST. Susun ya. E pangkat min ST dulu. Kali XT. DT. Sampai sini jelas? Halo. Jelas nggak sampai sini? Nah, sehingga ini sama dengan ini Laplace nih. Kalau nanti tulis min X0 per ini 0 hilang ya. Min X0 per E pangkat 0 berapa? 1 enggak? Ditambah S dikali ini sama dengan apa nih? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T-nya ST kali DT. Sama dengan Laplace. Laplace ini enggak? Sama dengan Laplace dari XT. Nah, ini kita letakkan di depan. Sehingga Laplace dari dx per dt itu sama dengan S dikali Laplace xt. Kita letak di depan. Dikurang X0 bagi 1 X0. Seperti enggak rumus yang pertama? Kita lihat tadi sebelumnya. Mana tadi? Tadi ini. Rumus pertama itu betul enggak? Halo? Yang panjang itu putih rumus pertama, kedua, ketiga, keempatnya lebih mudah. Kita enggak pakai itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Baik.
Nah, rumus pertama sudah kita buktikan itu adalah Laplace dari kecepatan dx pdt, ya. Kemudian turunan keduanya dilaplaskan atau transfer Laplace dari turunan kedua adalah Laplace dari percepatan, ya. Nah, kita tidak menggunakan yang tadi itu, rumus tadi itu kita pakai, tetapi kita langsung turunkan, ya. Oke. Sehingga rumus ini yang pertama tadi sudah terjawab, ya. Yang ini tadi saya teruskan sampai lumayan panjang, ya. Panjang sedikit lah. Ada pertanyaan? Any question? Ya, ini untuk Anda tahu asal usul. Ini sebetulnya Anda belajar analisis, ya, artinya menjabarkan, menurunkan. Ya, mungkin di skripsi Anda nanti ada formula-formula yang harus Anda turunkan hingga menemukan yang ingin Anda cari, ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah dapat rumus yang Laplace dari turunan pertama, maka Laplace turunan kedua kita tinggal turunkan saja, ya. Jadi tidak pakai panjang-panjang gini, ya. Baik. Saya salin, ya. Laplace turunan pertamanya adalah Laplace dari dx turunan pertama, apa, kecepatan namanya, adalah S pangkat 1, karena turunan pertama S pangkat 1 kali Laplace xt dikurang X0. Ini kan rumus turunan pertamanya. Nah, sekarang turunan keduanya tinggal kita diferensial biasa saja. dx pdt diturunkan lagi jadi turunan kedua enggak? Jadi turunan kedua, ya. D kuadrat X per dt kuadrat alias percepatan. Kan? D kuadrat dari Laplace dari percepatan sama dengan apa? S kali. Nah, Laplace ini kita turunkan jadi apa? Halo? Laplace ini kita turunkan jadi apa? Xt diturunkan jadi dx per dt enggak? Halo? Xt kalau diturunkan jadi dx per dt enggak? Dikurang X diturunkan aksen, kan? Dari 0. Ya. Nah, terlambat lagi, ya. Oke. Jadi dx per dt diturunkan jadi turunan kedua, dari Laplace turun kedua, S tetap, Laplace xt diturunkan, Laplace-nya tetap, xt ini diturunkan jadi dx per dt, x0 diturunkan aksen 0. Aksen 0 itu boleh kak dx per dt dari 0. Lebih pusing lihatnya, kan? Gampang aksen aja, ya enggak? Turun aksen, double aksen gitu deh, ya. Nah, ini kan sudah kita dapat tadi, betul enggak? Sama nama ini. Halo. Sama, kan? Ini kan Laplace dx per dt yang di atas baru yang kita buktikan tadi, Laplace dx per dt, kan? Tinggal kita substitusi, kita ganti aja, ya, ganti aja. Jadi ini sama dengan S dikali, masuk sini. Berapa nih? Laplace dx per dt-nya S dikali Laplace xt, ini yang kita buktikan tadi agak panjang, dikurang X0. Dikurang aksen 0. Ya enggak? Halo? Yang ini kan ini dia nih. Nah, ini yang hijau ini saya garis nih. Sama enggak? Jelas enggak ya? Halo? Yang depan jelas enggak? Ya. Nah, ya saya enggak uji Anda menurunkan rumus, ya, tapi paling tidak saudara tahu sebagai mahasiswa penjabarannya seperti apa gitu, ya. Kemudian dikalikan nih, maka terjadilah ini apa? Laplace dari turunan kedua atau percepatan adalah S kali S apa? S kuadrat kali Laplace xt dikurang S kali min X0, S kali X0 dikurang, ya, dikurang X aksen 0. Sekarang Anda lihat, ini turunan keduanya. Yang keduanya. Sama enggak yang tadi, yang di atas tadi? Nah, turun keduanya. Coba lihat.
Sama enggak sama turunan keduanya? Ini tadi saya tulis kan, belum dibuktikan. Sekarang kita buktikan. Sama enggak? Turunan keduanya S kuadrat kali Laplace XT dikurang S kali X0 dikurang X0. Coba kita lihat. Sama enggak dengan baru saja kita buktikan? Sama? Nah, kemudian turunan ketiganya turunkan lagi. Ya, ikuti turun temurun ya. Kita turunkan lagi. Ya. Kalau ini kita turunkan lagi jadi apa? Baiknya kita salin aja ya. Turunan keduanya kita sudah dapat. Oh, ini nggak perlu catat kan, nanti saya berikan pada Anda juga, ya kan? Kita salin ya. Turunan keduanya tadi apa? Turunan keduanya yaitu percepatan d kuadrat x per dt kuadrat adalah karena turunan kedua s pangkat 2 kali Laplace xt itu jembatan keledainya dikurang setelah s kuadrat turun pangkatnya s pangkat 2 turun hingga s pangkat 1 kali x0 dikurang turunan dari x0 x0. Ini turunan kedua. Kita tadi turunan ketiganya. Laplace dari turunan ketiganya d pangkat 3 x per dt pangkat 3 adalah s kuadrat kali, nah ini Laplace xt kalau kita turunkan jadi seperti tadi gak? Jadi Laplace apa? dx per dt enggak? Halo? Laplace xt kalau kita turunkan Laplace dari dx per dt enggak? Dikurang s dikali s x0 diturunkan apa? X0. Aksen diturunkan apa? X double aksen 0. Udah. Ini tiga turun satu ya masing-masing. Paham maksudnya? Halo? Nah, ini yang kita ganti. Seperti tadi gak? Ini kita ganti rumus pertama tadi. Yang kita buktikan pertama. Sehingga terjadi Laplace dari turunan ketiga adalah sama dengan S pangkat 2 dikali. Nah, Laplace turunan pertama apa tadi? S pangkat 1 kali Laplace XT dikurang X0. Ya, yang pertama tadi ini. Yang saya kasih warna bawah hijau. Ya. Dikurangi itu salinnya S kali aksen 0 dikurangi X double aksen 0 sehingga ini menjadi apa? S kuadrat kali S dan ini Laplace dari turunan ketiga adalah apa? S kuadrat kali S berapa? S kuadrat kali S pangkat 1 S pangkat 3 kok berat sekali nih. S pangkat 3 ya dikali Laplace XT dikurang S kuadrat kali min X0 ya berarti S kuadrat kali X0 dikurang S kali aksen 0 salin aja nih X double aksen 0 ini ada yang turunan Laplace dari turunan ketiganya sama enggak sama yang tadi yang saya tulis di sini yang di atas kali sama enggak? Halo? Sama? Nah kalau itu kesimpulannya turunan keempat apa? Anda bisa tentukan turunan keempatnya apa? Berarti ini turunan keempatnya apa? Ya, turunan keempatnya adalah Laplace dari D pangkat 4X per DT pangkat 4. Berarti ini pangkat turunan keempat. Berarti ini S pangkat 4 mulai. S pangkat 4 kali Laplace XT. Ya enggak? Dikurang. Setelah S pangkat 4 apa? S pangkat 3 kali X0. Jadi ininya sama ya. Kalau Anda lihat ininya ini sama nih. Yang ini sama gitu kan. Betul enggak? Terus lagi setelah S pangkat 3 apa? S kuadrat kali aksen 0 dikurang X double aksen 0. Terus dikurang lagi X. Oh ya ini ada S-nya lupa deh. Ada di sini setelah S pangkat 2 kan S pangkat 1 enggak? Turun tangga ya. S pangkat 4. Ya tandanya. S pangkat 4. S pangkat 3. S pangkat 2. Berikutnya S pangkat 1 ya. S pangkat 1 kali X double aksen 0. Baru dikurangkan double aksen dikurangkan 3 aksen enggak? Dari 0. Udah.
kelima, turun kelima sama juga terus gitu. Jadi dari turunan kedua dan seterusnya lebih mudah ya daripada yang turunan pertama tadi, betul nggak? Ya, ini untuk tahu aja teorinya atau asal usul rumusnya. Maka sudah lagi kita masuk contoh hitungan. Ya. Jadi ini ada hubungan dengan persamaan diferensial yang Anda pelajari sebelumnya. Dulu saya pernah katakan apa perbedaannya menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara biasa ODE, ordinary differential equation, dengan transformasi Laplace. Kalau dengan ODE kita nggak perlu ada syarat awal, initial condition, ya. Tidak harus ada syarat awal sehingga mendapatkan solusi umum ya ODE-nya. Tetapi kalau pada transformasi Laplace atau Laplace transform harus punya syarat awal atau initial condition. Tanpa syarat awal tidak bisa dikerjakan. Itu bedanya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nanti kita coba dengan PD biasa juga bisa. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini pemeter rumusnya. Nah, sekarang soalnya ya, ini contoh. Contoh, selesaikanlah persamaan diferensial atau carilah ya. Atau kita mau cari apa nih? Yang kita mau cari jarak ya. Jadi diketahui gini. Diketahui persamaan diferensialnya adalah dx per dt dikurang 2x sama dengan e pangkat t. Ini PD apa nih? Yo. PD apa ini? Kalau Anda kenal dulu dy per dx min 2y sama dengan e pangkat x. Kan gitu kan. Itu di persamaan diferensial. Ini adalah PD. Pak. Yang istimewa, PD apa? Oh lupa. PD apa deh? PD linier. Agak. Masih ingat nggak? PD linier. PD linier itu apa? PD linier bentuknya dy per dx. Hanya sini kan ds per dt. Kayak bedanya itu kan. Dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Ingat nggak? Ini yang disebut PD linier. Kemudian mediatornya yaitu bantuannya Sx-nya adalah ini yang tidak ada tempat lain mungkin ya. Sx adalah e berpangkat integral px dx, ya kan? Baru kita dapat solusi umum, ya solusi umum PD linier atau PD adalah y sama dengan 1 per Sx. Ini sudah disarankan oleh Bapak Profesor Dr. Dhani Handali, almarhum ya. Beliau yang mengajar sebagai dosen ITB gitu. Jadi y sama dengan 1 per Sx kali integral Sx kali Qx kali dx ditambah konstanta C. Sekarang ingat PD linier. Kan pertanyaan saya yang kemukakan tentang PD linier ini siapa? Matematisiannya, maksudnya matematikawannya siapa? Namanya siapa? Setelah Anda belajar PD linier, PD apa? Bernoulli, ya kan? Ya enggak? Jadi yang menemukan ini ada dua tokoh matematik, yaitu Bapak Bernoulli dan Bapak Lagrange, ya. Atau baca Lagrange atau Lagrange. Oke ya. Baik, ini untuk mengingat aja. Jadi kita masuk ke sini. Diketahui bentuk ini persamaan diferensialnya. Di sini dia X itu adalah jarak. Ya. X adalah jarak tempuh. Ya. Atau di mana ya. XT ya. XT adalah jarak tempuh
jarak tempuh apa suatu mobil ya, boleh mobil, boleh motor ya. Ya. Dan apa? dx per dt apa? Adalah kecepatan. Kecepatan mobil, betul nggak? Nah, tentukan ya, tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil, jarak yang ditempuh mobil tersebut, gitu. Mobil tersebut dengan menggunakan apa? Menggunakan Laplace transform ya, Laplace transform. Ke bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Transformasi Laplace ya. Oke, dengan ini dan syarat awalnya ya, syarat awal atau istilah inisial tulisannya initial condition di syarat awal x0-nya sama dengan 0. Kadang-kadang bukan 0 ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, macam-macam sini. Sampai sini jelas? Halo? Paham sampai sini? Oke. Ini sudah aplikasinya. Jadi aplikasi dari apa? Transformasi Laplace dari turunan, dari diferensial ya. Transformasi Laplace dari turunan. Nanti ada lagi transformasi Laplace dari integral ya. Oke. Kita selesaikan dulu dengan Laplace, dan nanti kita selesaikan dengan ODE, Ordinary Differential Equation. Sama nggak jawabannya? Seharusnya sama ya. Kalau nggak sama itu aneh ya. Oke. Karena Anda sudah belajar tentang PD linear ya kan? Baik. Kita salin soalnya. Jadi solusinya sudah jelas ini. Solusinya kita tulis ini atau jawabannya adalah PD-nya dulu. PD-nya adalah dx per dt tadi, dx per dt dikurang 2x sama dengan e pangkat t. Ini kita laplaskan kiri dan kanan. Kita laplaskan kiri dan kanan. Laplace dari dx per dt adalah langsung ya, nanti bingung deh. Laplace dari kiri itu adalah min 2x ini kan. Sama dengan Laplace kanan, e pangkat t. Ini kita pecah menjadi dua transformasi Laplace atau Laplace saja. Laplace dari kecepatan, enak, sendiri dikurang Laplace dari 2x. Nah, kalau x itu xt ya. Yt kalau ada gitu ya. X itu ganti xt sama dengan, nah Laplace ini bentuk apa? Laplace e pangkat at. Kita udah belajar rumusnya apa? Ayo, rumusnya apa? Minggu lalu belajar tuh. Laplace dari e pangkat at sama dengan apa? Seper s min a. Ya kan? Laplace e pangkat at adalah seper s min a. Berarti ini Laplace e pangkat 1t ini kan? E pangkat t itu kan e pangkat 1t. Nah. Berarti sini a-nya berapa sini? A-nya sama dengan 1 nah. E pangkat at. Jadi seper s min a. A-nya 1. Nah, ini rumus tadi yang kita buktikan tadi, kan? Laplace dari turunan pertamanya apa tadi? S kali Laplace st dikurang x0. Ingat tadi? Ya, rumusnya. Ini adalah rumus apa? Sorry. Ini adalah rumus yang kita buktikan tadi, yang panjang, yaitu apa? S dikali Laplace xt dikurang x0. Ya, ini adalah rumus apa? Rumus dari Laplace dari turunan pertamanya, ya kan?
Laplace dari turunan pertamanya. Nah, dikurangi 2-nya ini adalah konstan ya. 2-nya konstan, boleh keluar dari Laplace. Jadi Anda pelajari kan, di limit konstanta boleh keluar, di integral transfer Laplace boleh keluar. Pada Laplace konstanta juga boleh keluar. Jadi keluarkan 2-nya jadi min 2 Laplace dari XT. Sama dengan 1/s min 1. Oke? Nah, di mana X0-nya berapa tadi? Oh ya, secara awalnya tadi X0 sama dengan 0 kan? Initial condition. Secara awal atau initial condition. Ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, berarti ini hilang. Nah, X0 sama dengan 0, hilang. Hilang itu artinya tidak ada, jadi 0 ya. Maka tinggallah S kali Laplace XT dikurang 2 kali Laplace XT sama dengan 1/s min 1. Kalau Laplace ST-nya saya keluarkan, difaktorkan, tinggal apa? S min 2 nak? S min 2 kali Laplace XT. Sama dengan apa? 1/s min 1. Ini mau dikurung boleh. Kemudian sifat kali silang, boleh enggak? X min 2 ini saya tarik silang. Atau tanya, berapa Laplace T 1/s min 1 dibagi S min 2? Ya enggak? Lebih gampang kan sifat kali silang kan? Tarik ya. Sehingga jadinya apa? Laplace ST sama dengan 1/n min 1 di penyebutnya 1/n min 1 kali S min 2. Ya. Jadi ini jadinya Laplace ST ya, adalah sama dengan 1/s min 1 dikali S min 2 enggak? S min 2-nya kita tarik silang. Ya kan? Tarik silang ya. Sifat kali silang kan gitu kan? Boleh pindah-pindah gitu ya. Nah, setelah dapat ini modalnya apa nih? Ini pelajaran di mana nih? Di SMA Anda belajar integral berarti integral pecah bagian. Di sini bukan integral ya, pecah bagiannya. Ini boleh dipecah enggak menjadi apa nih? Ini boleh dipecah menjadi 2 pecahan. Satu penyebutnya S min 1, satu penyebutnya X min 2. Lalu dulu pakai X, ini pakai S. Karena S itu adalah fungsi kompleks. Nah, kalau S pangkat 1, kalau dulu X pangkat 1, ini S pangkat 1, maka pembilang berupa apa? Halo, integral pecah bagian. Apa? Partial fraction. Halo? Di atasnya berupa apa? Bilangan. Sebetulnya A kali S pangkat 0. S pangkat 0 kan 1. Yang nama pecahan kan pangkat S-nya 1 lebih kecil, pembilang pada pembilang 1 lebih kecil dari penyebut. Nah, kalau penyebutnya S pangkat 1 di atas S pangkat 0. Nah, ini A kali S pangkat 0. S pangkat 0 kan 1 nih tulis. Begitu gak? Ini S min 2. Ini pangkat 1. Ini S pangkat 0. 1 koefisiennya adalah atau pengalinya ya. B kali X pangkat 0. Ya. Jelas ini? Ini kan sudah Anda pelajari di kalkulus 1 ya. Nah, ini yang kita selesaikan. Ada berapa cara? Ingat dulu. Mencari A dan B-nya ada berapa cara? 3 cara, betul. Yang pertama, cara identitas. Yang kedua, harga non fungsi. Ketiga, jalan lintas alias tol. Enak. Ingat enggak? Apalagi ini pelajaran baru, tinggalkan kalkulus 1. Oke. Oke, kalau Anda mau menggunakan cara ini cara identitas, ini yang pertama ini dikalikan ya, ini dikali dengan KPK-nya. KPK dari penyebutnya yaitu S min 1 kali S min 2. Ini disebut apa? Kelipatan persekutuan kecil. Kalau zaman saya itu namanya KPT. Kelipatan persekutuan terkecil. Terkecil. Lebih enak K kecil udah ya. Satu lagi apa? FPB ya, faktor pembagi besar. Enak. Oke, kalau dulu nama PPT ya.
Nah, ini kita kalikan. Masih ingat? Halo? Per S-1 kali S-2 dikali semua kali KPK ya. Semua komponen dikali KPK-nya S-1 kali S-2 sama dengan A per S-1 kali KPK-nya S-1 kali S-2 ditambah B per S-2 kali KPK-nya S-1 kali S-2. Ini jalan sebenarnya ini ya. Apa yang saudara lihat? Yang ini coret namanya. Terus ini apa coret lagi? S-1 coret. S-2 coret. Betul nggak? Tinggal apa? Tinggallah ini satu kan? Ini satu tadi. Satu pembilangnya. Jadi satu sama dengan apa? A kali S-2 ditambah B kali S-1. Kalau saudara amati, ini cara cepatnya ini pembilang, terus ini lakukan kali silang. Betul nggak? A kali S-2, ini deh, A kali S-2 tambah B kali S-1. Betul? Itu cara cepatnya, ya kan? Tapi yang sebenarnya ini, masing-masing pecahannya dikali dengan KPK-nya, kelipatan persekutuan kecil, ya. Semestinya jelas? Nah, cara pertama yaitu gimana? Kalau cara pertama kita kalikan aja, ya. Cara pertama ya kita kalikan. Jadi 1 sama dengan apa? A kali S, AS. A kali min 2A tambah B kali S, BS. B kali min 1, min B. B ya. Oke. 1 sama dengan yang S pangkat 1 dengan S pangkat 1. Kita gabung. Apa tuh? AS tambah BS dikeluarkan S-nya. A tambah B kali S-nya. Terus ditambah min 2A min B. Ini A. Jelas? S dengan S, bilangan dengan bilangan. Nah, kemudian Anda mulai sini koefisien. Ya, ini koefisien dari S pangkat 1. Ada enggak sebelah kiri? Saya Halo? Kalau enggak ada itu artinya sama enggak ini 0 kali S? Berarti koefisien sebelah kiri berapa? 0. Sebelah kanan apa? A tambah B. Betul enggak? Paham maksudnya? Kalau enggak ada tuh 0 ya. 0 kali S. Tapi itu enggak kalau ada S pangkat 2 enggak ada 0 kali S kuadrat. Kemudian bilangan setelah koefisien S, bilangan sebelah kiri bilangan berapa? 1. Sebelah kanan ya. Sebelah kiri 1, sebelah kanan apa? Min 2A min B. Nah, dari dua persamaan ini, masih ingat Anda, ini di SMA Anda belajar apa namanya? Dua persamaan dengan dua variabel. Ini adalah sistem persamaan linear, SPL. Anda belajar matriks ini. Sudah pernah belajar matriks belum? Matriks dan vektor, belum ya? Itu ada, kalau di matriks namanya sistem persamaan linear, ya. SPL, ada 3 cara dari. Nah, ini yang gampang cara SMA-nya Anda pakai sini, yaitu apa? Bagaimana menghilangkan B? Halo? Bagaimana menghilangkan B? Diapakan? Ditambah atau dikurang? Ditambah atau dikurang? Tambah. Mengapa? Plus B min B kan? Kalau ditambah 0. Nah, 0 tambah 1 berapa? 1. A ditambah min 2A, min A. Nah, ini A-nya pindah ke kiri jadi plus A. 1-nya pindah ke kanan jadi min 1. Jadi A-nya nilai berapa? Min 1. Kemudian sini A tambah B sama dengan 0. Dibalik ya ini. A tambah B sama dengan 0. A-nya min 1. Min 1 tambah B sama dengan, atau boleh gak A sama dengan min 1, boleh gak gitu. Nah, B min 1-nya pindahkan. Jadi B berapa? Plus 1. Jelas nggak di sini? Ini cara pertama mencari A dan B-nya. Cara keduanya, ya ini nama cara identitas ya. Cara identitas. Cara identitas itu maksudnya
cari apa? Koefisien S sebelah kiri sama dengan koefisien S sebelah kanan. Bilangan sebelah kiri sama dengan bilangan sebelah kanan. Itu maksudnya cara identitas. Mengidentikan kiri dan kanan. Jelas? Ini sama Anda pecah bagian kan begini enggak? Ya. Cara kedua menggunakan Hagano fungsi. Ya, Hagano fungsi gimana? Caranya mirip sama yang tadi juga. Tetapi kita mengambil harga nol fungsinya. Jadi S-1 sama dengan 0, S berapa? S kurang 2 sama dengan 0, S berapa? Disubstitusi ke dalam kotak ini. Ya. Mungkin saya sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup jelas? Ya. Oke. Ini masih mau catat atau lanjut? Oke, ya. Dan nanti saya berikan Anda juga, ya. Oke. Nah, sekarang ini cara pertama tadi. Sekarang cara kedua. Cara kedua, ini cerita mencari A dan B ya. Ada 3 cara. Cara kedua yaitu kita salin lagi. Laplace dari XT apa? Laplace dari apa? Sorry. Laplace dari apa tadi? XT itu. Laplace dari XT adalah sama dengan apa tadi? Seper S min 1 dikali S min 2 sama dengan apa tadi? A per S min 1 ditambah B per S min 2. Nah, sama cara dikali KPK dari penyebutnya. Ya. Sama, ini adalah KPK, kelipatan persekutuan kecil. Ini langsung ya, udah tahu kan? Kalau ini dikali dengan KPK, tinggallah 1. Betul nggak? Nah, ini dikali dengan, ini ditoret S min 1-nya. Tinggal A kali S min 2 enggak? Atau kali silang. Ingat tadi. Kali silang aja. A kali S min 2 ditambah B kali ini. S min 1. Nah, kalau ini jangan dikalikan. Jadi ini kita menggunakan Hagano fungsi. Jadi tidak dikalikan ya. Tidak dikalikan. Kita ambil Hagano fungsinya nih. S min 1 sama dengan 0. Nih. Ya, di sini. S min 1 sama dengan 0. Yang ini. Maka S berapa? 1 nak? Masuk sini. S sama dengan 1. Kita masukkan. Ya. 1 sama dengan A kali. Ya. Baik, Bu Ahmad. Ya. S ini kita ganti 1. 1 dikurang 2. Enak. Ditambah B kali 1 kurang 1. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Ini ya. Jadi S min 1. Hagano fungsi ini nama cara kedua. Cara keduanya adalah harga 0 fungsi. Hagano fungsi namanya. Ya. Hagano fungsi. Jadi S sama dengan 1. Kita masukkan 1 sama dengan A kali 1 kurang 2 tambah B kali S ini ganti 1. Ya. Sehingga ini 1 sama dengan berapa? 1 kurang 2 berapa? Min 1, min A ya. 1 kurang 1 0 kan? Berarti ini hilang nggak? Halo? 1 kurang 1 kan 0. Berarti hilang. Ini 0 ya sih. Sehingga terjadi apa? Min A-nya pindah ke kiri, 1-nya pindah ke kanan. Dapat A min 1. Sama nggak? Tadi A min 1 kan? B-nya plus 1. Nah, sekarang penyebut yang berikutnya. Kita ambil nih. Dari S min 1 sekarang nih. S min 2 sama dengan 0. Ya. S min 2 sama dengan 0. S berapa? 2 kan? Kita masukkan sini. S sama dengan 2. Maka apa? 1 sama dengan dari kotak hijau ini ya. 1 dengan A kali 2 kurang A. S-nya. S-nya ganti 2. S-nya ganti 2. 2 kurang 2 ditambah B kali 2 kurang 1. Betul nggak? Yang S-nya saya lingkari ya. Ini S-nya 2. Ya enggak? Nah, sehingga hasilnya apa nih? 1 sama dengan 2 kurang 2, 0 kan? Halo? 0 berarti ini apa? Hilang kan?
Ini 0 ditambah dengan B 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi 1B. Berarti 1 sama dengan B. Nah. B sama 1. Ya kan? Cocok? Main tadi sebelumnya. Sebelumnya A-nya bernilai min 1, B-nya 1. Ini A-nya bernilai min 1, B-nya 1. Nah, yang ketiga, kita balik lagi. Cara ketiga ya. Cara ketiga adalah jalan lintas. Ya, jalan lintas alias tol dan cepat ya kan. Itu apa tadi? Laplace fungsi xt sama dengan seper S-1 kali S-2. Nah, ini sama dengan A per S-1 ditambah B per S-2. Kan? Nah, caranya ini berlaku kalau ini S pangkat 1 ya. S saja, pangkat 1. Kalau pangkat 2 enggak berlaku lain nih. Caranya gini, yang pertama kita anggap B-nya 0. Berarti A-nya ada ya. Berarti ini yang pertama seper S-1 kali S-2 sama dengan A per S-1. Jadi ya kita ambil yang pertama ini A-nya, di B kita anggap 0. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat sini. Coba lihat penyebut yang bisa dicoret S-1 enggak? Kalau yang bisa kita coret kiri kanan S-1 enggak? Ya kan? Ini harga S-nya berapa nih? S kurang 1 sama dengan 0. Kita ambil harga 0 fungsinya. S kurang 1, 0. S berapa? 1 enggak? Maka tinggal, apa yang tinggal sini? Seper S-2 sama dengan A. Betul enggak? Berarti seper 1 kurang 2 sama dengan A. Berarti ini 1 dibagi min 1 adalah A. Berarti A berapa? Min 1. Jadi yang ini. Kemudian kita ambil lagi yang A-nya kita anggap 0. B-nya yang sama dengan ini. Ya, dan A-nya kita anggap 0. Jadi berarti seper S-1 dikali S-2 sama dengan B per S-2. Ya kan? Jadi A-nya kita anggap 0. B-nya yang ada. Nah sekarang yang kita agak 0 fungsinya yang bisa kita coret apa nih? Hah? Yang bisa kita coret adalah S-2. Nah agak 0 fungsinya berapa sini? S kurang 2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 2. Nah kalau kita masukkan yang tinggal apa nih? Tinggal seper S-1 sama dengan B. Kita masukkan S-nya 2. 2 kurang 1 sama dengan B. 1 per 1 adalah B. Berarti B berapa? B adalah 1. Sudah kita jawab 3 cara. Sama kan yang Anda belajar di integral pecah bagian kan? Atau namanya apa? Partial fraction. Ya. Partial fraction. Nah, 3 cara dalam ujian. Jangan 3-3-nya kerajinan gitu. Ya. Cukup 1 cara aja. Terserah Anda mau pakai cara yang mana. Yang umum pakai cara kedua. Agak non fungsi. Ya. Nah, kalau dapat ini barulah kita kembali ke soal ini dapat Laplace fungsi X. Yang ini kita hilangkan. Tinggallah A per S-1 tambah B per S-2. Ya. Oke. Any question? Sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Apa? Cara 2. Oke, sebentar. Ini cara pertama tadi ya. Ini cara pertama. Udah. Cara identitas. Oke. Sekarang cara kedua. Cara kedua adalah harga non fungsi. Ya. Cara ketiga baru kita masuk apa? Jalan lintas alias tol. Oke. Nah, baru sekarang kita salin ya.
Jadi Laplace dari XT yang kita kali yang nggak usah yang seper S min 1 kali S min 2 penyebutnya nggak usah. Langsung A per S min 1 tambah B per S min 2. Oke ya. Itu ya, tadi kan betul ya. Nah, A-nya kita ganti. Jadi Laplace XT adalah A-nya berapa tadi? Min 1 ya. Min 1 per S min 1. B-nya 1 per S min 2. Oke. Kemudian kalau Laplace XT sama dengan ini, berapa XT? Inverse kan? Ini walaupun belum belajar inverse-nya, tapi ini yang sederhana ya. Jadi berapa XT? Nih. XT sama dengan ya inverse Laplace transform dari min 1 per S min 1 ditambah seper S min 2. Ya. Itu ya, XT sama dengan ini dipecah menjadi 2. Inverse dari min 1 per S min 1 ditambah inverse Laplace dari seper S min 2. Maka XT berapa? Anda tahu nggak? Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Ya nggak? Kemudian inverse dari hasil sama dengan soal nggak? Inverse dari seper S min A berarti sama dengan E pangkat T. Ini hati-hati ya. Ini walaupun Anda belum pelajari, tapi ini dasarnya kan sama ya. Laplace E pangkat T adalah seper S min A, maka inverse Laplace dari S min A adalah soal yang tadi E pangkat T. Berarti ini E pang A. Oh ya, ini minnya keluarkan ya. Ini minnya, min satunya ini boleh keluar ya. Min satunya ini boleh keluar ya. Min satunya bisa keluar dari Laplace. Jadi sini min. Ini min ya. Berarti ini min. Nah ini rumusnya inverse Laplace dari S min A adalah E pangkat AT. A-nya berapa sini? Berapa A-nya sini? 1. Ini berapa A-nya? 2. Ya nah. Langsung sini apa? Ini hasilnya E pangkat AT, A-nya 1 ya. 1T. 1T, 1 enggak ditulis ya. Plus E pangkat A-nya 2. 2T. Selesai. Atau ST-nya boleh nggak ditulis, dibalik boleh. E pangkat 2T dikurang E pangkat T. Terserah. Jawabannya apakah seperti ini. Min E pangkat T tambah E pangkat T. Atau boleh juga ST-nya adalah E pangkat 2T kurang E pangkat T. Di sini jelas. Tadi mencari A dan B-nya dengan 3 cara. Tetapi menyelesaikan ini sama ya. Nah, ini inverse sedikit, walaupun kita belum masuk inverse, tetapi ini mudah ya. Laplace dari E pangkat T adalah seper S min A, maka inverse Laplace dari seper S min A adalah E pangkat AT. Ya. Di rumusnya itu tinggal balik ya. Selesai. Itulah jarak. Apa? Iya, kan nyatanya jarak tempuh. Jadi Anda pakai kalimat boleh. Jadi apa sini? Jadi jarak tempuh mobil tempuh tersebut sama dengan XT, ya enggak? Sama dengan E pangkat 2T dikurang E pangkat T. Pakai kalimat ya. Sebetulnya yang cari itu kan jarak tempuh itu XT kan. Kecepatannya itu yang X per dt. Nanti ada contoh lagi percepatan. Nah, itu sama.
Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Hampir semua kelas begitu ya. Kalau saya tanya, ada yang mau tanya? Diam. Diam itu ada dua pengertian. Sudah mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Ya, itu baik. Kalau sudah mengerti sih, very good. Tapi kalau tidak mengerti sama sekali, very bad. Ya, jelek sekali kan. Bahaya. Nah, kalau kita pakai PD linear gimana? Ini kan dari pakai Laplace. Tapi kalau pakai Laplace, transformasi Laplace, kita harus diketahui apa? Syarat awal atau initial condition. Ya. Jadi S0-nya udah dimasukkan 0. Hilang ya kan. Nah, sekarang kalau kita pakai PD linear gimana menyelesaikannya? Sama enggak hasilnya? Kita lihat. Ya. Oke. Sudah sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Ini kita soal yang sama, tapi kita kerjakan dengan apa? Dengan PD linear. Jadi ini PD linear, diketahuinya apa? Dx per dt dikurang 2x sama dengan e pangkat t. Nah, kita punya rumus, hati-hati ya, ini modifikasi rumusnya. Biasa kan kita belajar tuh y aksen tuh dy per dx, terus ini dx per dt. Berarti sini apa nih? Harus sama ya, dx per dt ditambah, berarti dalam t ya, berarti ini pt, bukan px ya. Dan dulu px ya. dy per dx berarti px dx. Kalau ini pt, pt kali x sama dengan kt. Bukan kita ya, kt ya. Oke, Q dari T ya. Berarti dari kesimpulan di sini apa nih? Bahwa PT-nya sama dengan berapa? Min 2 dan QT-nya sama dengan E pangkat T. Betul nggak? Halo? Nah, baru Anda cari apa? Mediatornya ST. ST adalah E pangkat integral PT dt di dalam T ya. Kan dx per dt ya. Lalu dulu dy per dx dalam X. dy per dt dalam T. Nah, dy per dt. Ini adalah E pangkat integral. Berapa PT tadi? PT-nya adalah min 2 dt. Hasilnya E pangkat min 2. Halo? E pangkat min 2 T. Ya nak? Integral min 2 dt, min 2 keluar, integral dt kan T. Halo? Ya nak? Atau bingung? Bingung ya? Oke, kalau bingung, min 2-nya kita keluarkan. Kalau min 2-nya kita keluarkan, min 2 integral dt. Sama dengan E pangkat min 2 integral dt T. Sama C tidak ditulis ya. Empat ini. Baru jawab, jadi solusi umum. Ada kata umum tuh ada C, ada konstanta PD. Ya dalam hal ini PD linear, Y bukan Y sini, apa XT. XT sama dengan, jadi Y-nya diganti XT seper ST kali integral ST kali QT kali DT tambah konstanta C. Jadi harus ada penyesuaian. Kalau yang dx per dt dalam T yang kita cari ST. Kalau dy per dt, dy per dx, x. Kita masukkan sini. ST-nya berapa? Sama dengan seper E pangkat min 2T dikali integral E pangkat min 2T kali E pangkat T dt. Tambah C. Maka ST berapa? Nah ini E pangkat min ST naik ke atas jadi apa? Halo? E pangkat min T naik ke atas jadi E pangkat plus 2T. Betul enggak? Ya kan? Setiap pindah tempat itu tandanya pangkatnya berlawanan. Dikali integral, ini dikalikan.
Kalau dikali pangkatnya diapain? Kalau sama E sama E, pangkatnya dijumlahkan. Ya enggak? Jadi E pangkat 2, min 2T kali E pangkat T. E pangkat min 2T tambah T apa? Min T ya. DT. Tambah T. Oke? Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Halo? Oke. Saya salin ya. Saya salin dulu. XT sama dengan E pangkat 2T ya, dikali integral E pangkat min T dt tambah C. Nah, ini tidak, ini E pangkat min T dt. Harusnya E pangkat min T d min T, ya enggak? Harus sama kan? Maka sini XT sama dengan E pangkat 2T dikali integral E pangkat min T D dari min T tambah C. Sengaja, ini sengaja ya. Nah, sengaja ini mengakibatkan apa? Min T diturunkan apa? Halo, min T diturunkan terhadap T apa sih? Min 1 DT. Betul enggak? Supaya min 1 jadi 1, di depannya dikali berapa? Dikali min 1. Atau seper min 1 sama ya. Seper min 1 ya min 1 juga kan. Ya enggak? Min 1 kali min 1 TT kan TT. Sehingga hasilnya ini XT adalah E pangkat 2T dikali min 1 min integral E pangkat min T D min T adalah E pangkat min T. Nah, E pangkat U DU adalah E pangkat U kan. U-nya min T. Tambah T. Coba kita kalikan. Maka XT sama dengan, ini dikalikan apa? Plus kali min E pangkat 2T kali E pangkat min T. E pangkat berapa? Pangkatnya dijumlahkan. 2T ditambah min T. T. Betul. Tambah C kali E pangkat 2T. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada C loh. Kan yang solusi umum. Nah, sekarang diketahui syarat awalnya X0 sama dengan 0. Betul nggak? Syarat awal atau initial condition. Initial conditionnya atau syarat awalnya X0. Maka ini jadi apa? X0-nya berapa? X0 sama dengan min E pangkat 0 ditambah C kali E pangkat 2 kali 0. Ya enggak? Sama dengan 0. 2 kali 0 ya. Ya enggak? Masuk min E pangkat T-nya ganti 0 tambah C kali 2T 2 kali 0. E pangkat 0 berapa? 1. Ya enggak? E pangkat 0 1 tambah C kali ini E pangkat 0 sama dengan 0. E pangkat 0 berapa? 1. Berarti C kali 1 C, terus ini pindahkan min 1 plus 1. C-nya berapa? C-nya 1. Ya kan? Ya enggak? Nah, baru kita masukkan ke ini. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita namakanlah ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 kita masukkan. Ya, persamaan 1, apa tadi? Persamaan 1 kita masukkan. XT adalah min T. XT adalah E pangkat min T. Ditambah C kali E pangkat 2T. Nah, C tadi sudah dapat berapa tadi? C berapa? 1. Ya, C masukkan 1. T diganti dengan 1. Jadi XT sama dengan E pangkat min T ditambah 1 dikali E pangkat 2T. Sehingga XT adalah E pangkat min T ditambah E pangkat 2T. Atau boleh nggak XT adalah dibalik E pangkat 2T. Ini ada min. Benar ya? Ada yang keliru. Bentar. Ini tadi C min 1, betul ya? Waduh. Anda lihat itu apa tuh? Enggak terekam nih. Enggak tertulis kan sini? Tuh lihat. Masa blank nih. Aduh. Ini nih. Blank.
Oke. Apa kita hilangkan? Nggak hilang-hilang dia. Nggak hilang juga dia. Di sini nggak hilang, sini nggak ada. Berarti ini harus kita, maaf ya. Jadi ini harus saya apa, ke OneDrive. OneDrive. Nah ini ya, tanggal 27 hari ini kan. Saya ada siapkan, pasti ini kejadian ya pasti. Ternyata setiap saya ngajar ada. Ini sudah pertama kali ya, satu baru hitung ya. Dulu sampai 5 pernah ya. Hitung. Nah ini hasilnya. Ini keluar. Sabar. Nah ini file kita coba save. Waktu kita save minta download ya. Nah ini itu save as. Anda lihat ini minta download copy. Nah Anda lihat di atasnya ada biru warna itu lagi dia copy sudah selesai. Nah sekarang kita coba ambil sorry, di download ada nih, kok enggak ada? Waduh, diulang lagi nih, nggak ada ya? Mana? Di download, oh di download ada ini nih, download kan? Ini kita kasih nama yang pertama, gitu, supaya enggak bentrok. Ini saya copy, kita masukkan ke apa? Ke base, ke kurs 2 di whiteboard. Sebetulnya ada, tapi ini kosong ya. Ini karena saya kerjakan di apa tadi OneDrive. Jadi ini satu nih. Oke ya. Berarti yang ini harus kita buang ya. Kita buang. Sebenarnya bikin kacau aja. Panggil lagi. Ingatkan saya ada 2. Apa? Auto save. 1, kedua apa? Sharing ya, share-nya. Nah, oke. Kita lihat hasil terakhirnya pasti ada yang hilang. Betul nggak sampai sini teh? Hilang juga, bawahnya hilang nggak nih? Ya. Oke, enggak apa-apa. Sekarang kita auto save dulu. Auto. Ini on. Ini itu kan OneDrive. Auto save. Setelah itu kita share. Jangan lupa dua itu selalu ingatkan saya itu. Suka lupa. Kalau lupa itu tidak terrecord ya. Nah, baru ini kita apa? Masuk ke sini. Di share lagi. Share. Ini di share. Ini ya. Ini yang mana nih? Baru di atas ya. Ya, yang satu tuh. Nah, ini yang ketinggalan dari ya. Sudah ini. Halo. Oke. Baik, kita teruskan. Ya, ini kita ulang lagi. Halo. Ini artinya -1 tambah, oh ya ini 2 kali 0 ya. 2 kali 0. Ya, X0-nya sama dengan 0. Berarti X0-nya sama dengan 0. Kan gitu kan. Berarti C kali E pangkat 0. Sama dengan 0. E pangkat 0 itu berapa? 1 enggak? Halo. C
kali 1, C sama dengan min 1 pindah ke kanan. Plus 1. Jadi C-nya nilai 1. Betul kan? Ya. Nah, baru kita salin yang ini tadi kita namakan persamaan pertama tadi. Ya. Persamaan pertama kita masukkan. Persamaan pertama kita salin. Apa tadi persamaan pertamanya? XT adalah min E pangkat T. XT adalah min E pangkat T ditambah C kali E pangkat 2T. Betul nggak? Kita lihat lagi. Benar? Min E pangkat T tambah C kali E pangkat 2T. Di mana C satunya berapa tadi? C-nya sama dengan 1 ya. Ganti C-nya dengan 1. Maka XT adalah min E pangkat T ditambah 1 dikali E pangkat 2T. Nah, maka XT sama dengan 1 kali E pangkat 2T kita letakkan di depan. Boleh nggak? Min E pangkat T. Sama nggak jawabannya? Halo? Sama nggak jawabannya dengan apa? Yang cara ini. Paling bawah lihat. Pojok kanan bawah. Ada? Ya. XT adalah E pangkat 2T kurang E pangkat T. Sama? Berarti bisa. Hanya kalau pada ODI, kalau mau cari solusi PD, solusi, tidak ada umumnya. Dan ya, solusi PD harus diketahui syarat awal atau initial conditionnya. Jadi tanpa itu bisa, cuma yang mengandung C. Berarti menghasilkan solusi umum PD linear. Ya, nah. Any question? So far, ada pertanyaan dari sini? Sejauh ini? Ya, seperti itu. Kalau Anda lihat, apa nih? Nggak termasuk lagi. Bosan. Ini baru hitung 1, kedua lagi dia. Ulang lagi nih. Kedua nih. Kedua. Open. Saya dapat komputer. Ya itu tetap ini saya lagi copy ulang lagi nih. File. Ya. Tab S. Oke, kita lihat di download. Nah. Yang ini harus dihapus. Dihapus. Oke. Oke, kita kembali ke HDMI. Kita lihat tadi ini sudah saya panggil. Oke, kita lihat pasti hilang lagi tuh. Ya, oh ya, tadi ceritanya harus apa?
ini on, ini off jadi on, auto save, one track, dan jangan lupa apa tadi? Di share, ya di share. Oh ini share. Oke, baru mulai 2 kali kena nih, ya 2 kali kena. Jadi kita cari ini. Nah ini tadi kan terakhir ini C-nya 1 kan, sehingga XT sama dengan min E pangkat T, C-nya 1 kali E pangkat 2T. XT adalah sama dengan ini diletakkan di depan E pangkat 2T min E pangkat T. Inilah jawabannya. Halo? Jelas sampai sini? Ya. Oke, kalau sudah kita masuk contoh yang kedua, ya. Contoh yang menggunakan tadi kecepatan df/dt, sekarang PD-nya berbentuk percepatan. Ya. Berikutnya adalah percepatan. Nih, selesaikan tensor Laplace. Oke. Jadi yang cari itu adalah tentukan apa jarak tempuh ya. Atau kata lainnya bisa nggak selesaikan dengan Laplace transform atau transformasi Laplace namanya transform PD D kuadrat X per dt kuadrat ini adalah percepatan dikurang X sama dengan E pangkat 2T dengan syarat awal ya, dengan syarat awal. Syarat awal itu apa? Initial condition yaitu X0 sama dengan, tidak harus 0 ya, bisa ke 1. Cuma kalau 0 paling gampang ya, menghilang ya. Dan turunan pertamanya, kalau turunan kedua ada 2 ya. X0 sama dengan 0, X0-nya 0. Ini bisa 0 dua-duanya atau ada angka ya. Oke, sekarang Anda yang kerjakan sekarang. Pakai rumus yang turunan kedua deh ya, Laplace. Coba dikerjakan. Saya mau absensi dulu ya. Oke. Kalian soalnya Laplace kiri, Laplace kanan. Enak. Kemudian masuk ke rumus yang apa? Turunan keduanya. Ya. Laplace kiri, Laplace kanan. Di mana D kuadrat X per dt kuadrat adalah percepatan. Jadi kalau XT adalah jarak yang ditempuh oleh mobil, berarti itu adalah percepatan mobilnya. Ya. A, biasanya lambangnya AT ya. Tapi kita tidak tulis ini. Yang mau dicari adalah jarak ya. Yang ditanya itu ST pasti ya. Selesaikan dengan Laplace transform berarti yang kita selesaikan, yang kita cari adalah XT. Jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Oke. Ini question? Jadi ada pertanyaan dulu? Kalau ada, coba kerjakan sekarang ya.
sambil saya mau absen ya, mau absen Anda. Bagaimana? Oh, salah. Tim. Oke. Oke. Ini hari ini 27 Maret, berarti pertemuan ini. Sorry, kok tadi soalnya kedua. Nah, ini banyak yang absen ya, tapi yang sedikit ini adalah Alicia Rahel Saputra, masih masih itu apa sih namanya? Venus Access Connection File. Ya, oke. Amanda Natania sama. Hah? Sama. Oke. Josephine Gracia, itu setiap Anda absen gitu ya? Sorry, karena bisa. Oke, semua udah. Oke, oke. Station block. Nah, ini hari ini ya kita eh, masuk ke apa? Transformasi. Laplace transform dari turunan ya. Laplace transform dari turunan. Oke. Amin. Critical balance. Oke. Ya, coba kerjaan dulu. Bisa kan? Laplace kirinya sama dengan Laplace kanan. Ingat tadi rumusnya apa? Laplace dari turunan kedua S kuadrat kali Laplace XT dikurang S kali S0 dikurangi aksen 0. Ya, nak? Ya kan? Ini kebetulan X0-nya 0, X0-nya 0 lebih mudah ya. Tapi kalau dikasih angka ada 1 atau 5 atau berapa, itu hitungannya menjadi sedikit kompleks ya.
Oh ya soal latihannya ya. Nanti mungkin pas saya kirim melalui itu aja ya. Soal latihannya. Sebenarnya ada di buku saya tapi anak kan nggak dapat buku ya. Dapat buku jadi ntar saya. Nanti saya kirim melalui WA group aja. Oke. Ya Anda latihan sekarang ya. Latihan soalnya. Dikerjakan gitu. Halo Boy. Aduh, I'm very sleepy.